Mari kita buka hati pikiran dan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita membuka dari Efesus 5. Efesus 5 ayatnya yang 8 sampai 14. Izinkan saya membacakannya. Efesus 5 ayat 8 sampai 14 demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Yang terakhir 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sampai sedemikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang benar, merefleksikan dengan firman firman-Nya, dan berjuang melakukannya dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sekarang, ya, kata tersebut ada di ayat 8. Bagian pertama firman kita di khotbah Minggu Prapaskah keempat ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus ini adalah begitu mereka percaya kepada Kristus dan menerima Injil, mereka, dan kini kita juga sekarang di zaman now, ada pemastian ulang, spiritual confirm, bahwa hidup kita berjuang setia menjadi anak-anak terang, bukan lagi anak-anak kegelapan. Shalom, sugeng dinten Minggu, selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kita di saluran dunia maya ini. Surat Efesus cukup spesial. Selain ditemukan pada dua kanon paling tua, yakni susunan Markion yang memberi judul Surat Laodikea dan kanon Muratori, bagian surat Efesus juga dikutip oleh para bapak gereja seperti Clemens dari Roma, Hermas, Barnabas, Ignatius, dan Polikarpus. Demikian pula oleh Tertullian, Clemens dari Alexandria, dan Origenes. Tetapi bagaimana dengan sekarang, di konteks sekarang? Sekarang virus corona menghantam kita dan semua manusia global dunia. Sekarang benar-benar tidak pandang lagi pangkat, jabatan, kekayaan, suku, bangsa, dan agama. Sekarang semua kita masih terseok-seok bersepakat melawan pandemi akibat virus ini. Sekarang kita diisolasi atau mengisolasi. Sekarang kita dikarantina atau mengkarantina. Sekarang selain yang sembuh, kita menangis dan berduka karena masih banyak yang sakit dan juga ada yang meninggal dunia.
Sekarang kita rindu dan kangen dengan pertemuan, persekutuan, kebersamaan, salaman, cipika-cipiki, rangkulan, rengkuhan, dan pelukan tulus ikhlas penuh cinta kasih. Sekarang kita diingatkan lagi dan lagi untuk tidak abai atas kesehatan kita, khususnya kesehatan banyak dan semua orang. Dan sekarang kita sesungguhnya dipertanyakan ulang tentang kasih yang sejati itu. Ingat saja peristiwa penimbunan masker, alat-alat disinfektan lainnya, juga panic buying, belanja dengan rakus untuk menimbun tanpa bersedia berbagi bagi yang lain. Dan sekarang kita semakin berkesempatan dimurnikan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jangan ikut-ikutan gelap. Sekarang kita ditantang lebih berhikmat dalam melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan nyata. Bukan sekedar untuk diri kita sendiri, tapi bersinar terang untuk kebaikan kehidupan orang lain. Kebaikan orang-orang di lingkungan, masyarakat, dan dunia yang lebih luas. Menurut Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan anak-anak terang adalah orang-orang yang berada dalam keadaan terang, dilengkapi dengan pengetahuan dan kekudusan. Itu mengapa hikmat firman-Nya di ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Dan ujilah. Mari, ibu, bapak, dan saudara-saudari, kita memeriksa dan mencari dengan rajin apa yang telah dinyatakan Allah sebagai kehendaknya. Isi surat kepada jemaat yang pada masa Romawi bertahun-tahun menjadi kota terbesar, kedua terbesar di Romawi setelah Roma, jemaat kota Efesus ini, minimal kita mendapat tiga inti pengajaran Tuhan, yaitu yang pertama, kita sebut 3K. Tadi kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tepatnya ayat 9 berbunyi, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, mengeluarkan buahnya, yaitu buah kebaikan, berbuat baik, serta menunjukkan belas kasihan dan keadilan, yang menunjukkan keadilan di dalam semua urusan. Jadi dengan ketat dan taat kita diharapkan demikian. Walaupun pada umumnya agama seluruhnya memang menyangkut kebaikan dan keadilan, dan ini bukan sekedar kepo atau ingin tahu atau kemudian kita menjadi tahu. Tetapi melalui surat ini, iman di dalam Kristus dan di dalamnya dan dengannya harus ada kebenaran. Disalurkan berwujud perbuatan kasih Tuhan, berwujud adil penuh kebaikan dengan ketulusan dan kelurusan hati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih, karena kita bukan lagi anak-anak kegelapan, betul. Karena kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Sesungguhnya kita tidak boleh bersekutu dengan dosa, dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di ayat 11, Paulus menegaskan perbuatan-perbuatan dosa merupakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan itu berasal dari abai, kegelapan, pengabaian. Perbuatan-perbuatan itu mencari kegelapan persembunyian. Dan kemudian perbuatan-perbuatan itu akan membawa kepada, ini istilah yang boleh kita ungkapkan, kegelapan neraka. Virus corona seperti sebuah kegelapan? Mungkin, ya. Tetapi rupanya ada kegelapan yang semakin kita tambahkan,
hingga menjadi kegelapan neraka tadi, yakni terus menerus hidup dalam ketakutan. Kalau kita tidak berupaya memutus rantai virus corona, tidak mewaspada, hidup sembrono asal-asalan, kita tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga jarak, social distance, diminta di rumah untuk bekerja dan belajar, malah jalan-jalan ke puncak, tidak berupaya mencari dan menggunakan hand sanitizer, dan malas untuk cuci tangan dengan deterjen dan air. Semua itu beberapa contoh kegelapan, perbuatan kegelapan atau kegelapan neraka yang bisa menghancurkan kehidupan. Firman Tuhan melalui Paulus mengingatkan, perbuatan kegelapan itu tidak berbuahkan apa-apa. Sebab perbuatan-perbuatan itu mendatangkan kehancuran dan kebinasaan sepenuhnya bagi orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Oleh karena itu, kita tidak boleh turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berbuahkan apa-apa. Kalimat di ayat 12 berbunyi, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Tampaknya, Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus berbicara tentang penyembah-penyembah berhala yang berasal dari bangsa-bangsa lain pada konteks itu, dan mengenai rahasia-rahasia mereka yang mengerikan, yang dipenuhi kejahatan-kejahatan yang menjijikkan, kegelapan neraka tadi. Mari kita bersama berjuang menelanjangi itu. Dimulai dari diri sendiri. Berani menelanjangi pikiran, perkataan kita, kalimat tulisan yang kita ketik di gadget kita, bahkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita sendiri, hanya dengan terang Tuhan. Tetapi segala yang sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu, dikatakan tadi, menjadi nampak. Bagian ayat 13 dapat diartikan bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak berbuahkan apa-apa, yaitu perbuatan-perbuatan yang harus kita telanjangi itu, akan terungkap. Yang paling sederhana begini Bapak Ibu, berhentilah bersungut-sungut. Betul. Selanjutnya melalui terang tingkah laku Anda dan saya yang nyata, kita menyatakan apa yang mengandung pengajaran dari kasih serta kekudusan kehidupan hati kita, perbuatan, ucapan. Bahkan sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan bersama kita berjuang. Jari jemari kita, jari jemari kita saat menggunakan gadget atau gawai, handphone atau alat-alat digital lain yang setiap hari kita gunakan, sehingga hidup kita patut diteladani. Berhentilah membagikan hoax atau hoax. Bahkan berhentilah meneruskan sesuatu di WA group, chat atau apapun, kalimat seperti semoga ini bukan hoax. Kalau kita sendiri belum yakin, apalagi hanya membawa kebingungan bagi banyak orang lain. Dan apalagi ketakutan semakin besar meluas, lebih baik berhenti dengan segala kegelapan, perbuatan kegelapan seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, mari bangun dan bercahayalah membagi terang. Bangun dan bercahayalah membagi apa Bapak Ibu? Terang. Lewat pergumulan corona kita diingatkan betapa mahalnya nilai ibadah bersama dan persekutuan kita ini. Baik ibadah minggu di gedung gereja yang semuanya ini diawali sesungguhnya dengan tiap ibadah dan kebersamaan keluarga berkeluarga Anda dan saya. Selanjutnya dikatakan semua yang nampak adalah terang. Artinya terang itulah yang menemukan apa yang sebelumnya disembunyikan kegelapan. Dan sesuai dengan itu mereka yang menjadi, kita semua yang menjadi anak-anak terang, yaitu mereka yang
adalah terang di dalam Tuhan, wajib menyingkapkan akan dosa-dosa diri kita sendiri dulu, kemudian berusaha menyadarkan orang lain dari kejahatan dan bahaya dosa mereka. Lebih jauh lagi Paulus menekankan di bagian akhir. Coba mari lihat ayatnya yang ke-14, ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebab bagian ini menjadi sangat penting, tidak hanya bagian akhir pembacaan untuk kita, nanti dibaca lengkap satu perikop lagi, karena memang teranglah yang memperlihatkan segala sesuatu dengan jelas. Dan sebab sesuai tema, kita bukanlah anak-anak kegelapan. Terang pengorbanan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah di kayu salib telah membangunkan kita orang-orang berdosa. Ya, sesungguhnya memang kita yang dahulu berdosa dibangunkan dari tidur iman dan membangkitkan kita dari kematian dosa, supaya kita dapat menerima serta menyalurkan cahaya dari Kristus itu. Ayo hidup dalam kedamaian, mari hidup dengan berjuang dalam ketenangan saat menjalani pergumulan akibat virus corona sekarang ini. Mari kuat berpengharapan bahwa ini pasti berlalu. Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi dan menolong seluruh umat manusia dunia dan kehidupan yang Dia sendiri menciptakannya. Mari aminkan dan imankan kalimat dalam surat Paulus. Bangunlah, hai kamu yang tidur secara iman dan tingkah laku, dan bangkitlah dari antara orang mati. Tuhan membawa kita kepada pengetahuan, kekudusan, dan sekaligus penghiburan. Dengan kasih rahmat-Nya, memberikan kita berkat rahmat kesehatan, ketenangan, dan damai yang menyegarkan hati pikiran dengan sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani pergumulan yang berat, khususnya karena virus sekarang ini. Mari jemaat semakin dimurnikan, semakin diasah dan dibentuk menjalani berbagai tantangan pergumulan. Tidak hanya virus, ada DBD dan yang lain-lain, juga merosotnya ekonomi keluarga, juga ancaman ekonomi global dunia, hubungan antara bangsa dan negara, terputusnya hubungan manusia. Semua itu untuk semakin kita dibangun dan lebih lagi bangun dari hati kita yang terdalam untuk siap menjadi anak-anak terang. Selamat setia menjadi anak-anak terang. Terus jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak aman. Rajinlah Bapak Ibu, lebih rajin lagi bahkan untuk mencuci tangan. Dan jangan lupa tetap berdoa, saling mendoakan. Perbanyak mendoakan orang atau pihak lain. Mereka yang lebih menderita, yang terpapar virus, doakan keluarga-keluarga yang kehilangan, yang di luar sana anggota keluarganya meninggal dunia. Doakan bahkan lebih banyak lagi para dokter, tenaga medis, serta ahli-ahli yang kini berada di garda terdepan, memberikan pelayanan mereka yang terbaik dan bisa menemukan vaksin atau solusi untuk menyelesaikan pandemi. Mari berjuang bersama. Kita putuskan rantai virus ini. Lalu berikan senyum. Dengan tulus mengasihi. Walaupun kita sementara waktu belum boleh bersalaman dan belum boleh bersentuhan. Mari tiada lelah juga membagikan pengharapan.
bahwa semua pergumulan ini akan usai dan jadi pulih dan semakin baik. Selamat setia bersinar, terus membagikan terangnya. Amin.